Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, welcome to Market Update hari Selasa tanggal 16 September 2025. Wall Street sedang dalam mode euforia nih. S&P 500 baru aja tembus all-time high lagi di 6.600. Dan para trader sudah menganggap keputusan potong suku bunga dari The Fed itu nanti sebagai sebuah kepastian. Apa saja yang mendorong optimisme ini? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi kita langsung masuk ke berita yang pertama. Pasar memulai minggu ini dengan luar biasa. Indeks S&P 500 terbang tinggi mencapai rekor baru yaitu 6.600. Kenaikan ini didorong oleh keyakinan yang hampir bulat dari para trader bahwa The Fed akan memangkas suku bunga besok. Sentimen ini juga didukung oleh pergerakan saham raksasa seperti Alphabet yang tembus sampai valuasinya itu 3 triliun US dollar dan Tesla yang berhasil menghapus kerugian tahun 2025. Meskipun inflasi masih berada di atas target, pasar mengabaikannya dan lebih fokus pada data ketenaga kerjaan yang melemah. Mereka yakin The Fed akan mengambil langkah dovish atau pro pertumbuhan ekonomi. Terus lanjut ke berita yang kedua. Di tengah-tengah optimisme ini, datang kabar baik dari drama perdagangan US dan China. Para negosiator di Madrid berhasil mencapai kesepakatan kerangka kerja untuk menjaga aplikasi TikTok tetap beroperasi di US. Kesepakatan ini kemungkinan akan melibatkan perubahan kepemilikan yang dikendalikan oleh US dan perpanjangan tenggat waktu divestasi. Kabar baiknya lagi, Presiden Trump mengumumkan akan berbicara dengan Presiden Xi Jinping pada hari Jumat nanti untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Ini memberikan harapan baru bahwa ketegangan perdagangan ini bisa mereda nih. So, kita lanjut ke berita yang ketiga. Trump tidak hanya berkomentar soal China, dia juga memberi tekanan pada The Fed melalui media sosialnya. Dia menegaskan bahwa The Fed harus segera pangkas suku bunga sekarang dan lebih besar dari yang mereka pikirkan. Pernyataan ini menunjukkan adanya tekanan politik yang kuat pada The Fed untuk bertindak agresif, yang makin menambah keyakinan pasar bahwa pemotongan suku bunga adalah sebuah kepastian. So, kesimpulannya, pasar global saat ini sedang didorong oleh dua pilar optimisme yang sangat kuat, yaitu ekspektasi cut rate dari The Fed yang dianggap sebagai kepastian dan harapan akan berakhirnya ketegangan perdagangan US dan China dimulai dari terobosan TikTok. Akankah semua optimisme ini terbukti benar atau The Fed dan pertemuan Trump Xi Jinping nanti justru akan memberikan kejutan? So, nanti kita lihat aja update berikutnya. Jadi seperti yang udah gue jelasin kemarin, biasanya pasar saham US itu kan punya korelasi yang positif nih sama kripto. Tapi kita tahu kripto malah dapat tekanan jual dan koreksi kemarin. Kok bisa bang? Nanti kita akan bahas dari price actionnya ya. Untuk data penting hari ini, itu akan ada di hari Selasa jam 7.30 malam nanti itu ada core retail sales dan retail sales jam 7.30 ya. Be careful di sesi New York karena seminggu belakangan ini sering terjadi koreksi di sesi New York. Terus kita lanjut ke Farsight ya. Nah untuk Farsight ETF itu minggu lalu itu inflow-nya itu lumayan gede untuk BTC nih. Per Jumat kemarin itu masuk ETF flow itu 642,4 juta dolar. So untuk ETF BTC itu masih bagus ya, kecuali hari Senin kemarin itu belum ada inflow dari BlackRock. Nanti kita lihat kalau datanya udah keluar. Tapi excluding BlackRock itu ada outflow kecil, tipis banget nih. Jadi nanti kita lihat dari price actionnya aja ya. Lalu kita lihat ke Ethereum. Nah untuk Ethereum kurang lebih sama Bitcoin, cuman bedanya Ethereum itu dia inflow-nya nggak terlalu besar nih, kecuali Jumat kemarin itu lumayan ya, 405,5 juta dolar. So ini bisa dibilang still good. Tapi untuk kemarin itu ada outflow nih, di hari Senin ada outflow 3,5 juta dolar. Masih terbilang tipis banget sebenarnya. Tapi ini masih excluding BlackRock ya. Jadi nanti kita bahas aja ketika datanya udah keluar dan kita bahas di price actionnya. Terus kita lanjut ke FedWatch Tool. Nah untuk FedWatch Tool, jadi untuk kemungkinan cut rate itu ada di 25 basis point ya, sebesar 95,9%. Untuk probabilitasnya ini ada penurunan nih. Di Desember ini tadinya kan 70% lebih, ini ternyata turun nih probabilitasnya jadi 68,1%. Jadi ini ada dua kemungkinan, kemungkinannya itu either The Fed gak akan pangkas suku bunga atau akan melakukan penurunan, tapi masih cenderung ke melakukan easing ya di dua pertemuan berikutnya. So untuk The Fed itu tanggal 17 September nanti atau tanggal 18 September jam 1 subuh nanti itu akan melakukan pemangkasan suku bunga sebanyak 25 basis point. Apakah akan langsung terbang bang? Jadi kalau misalnya dari data-data yang sebelumnya itu nggak langsung terbang, tapi mungkin akan ada konsolidasi dulu. So, kita lihat aja nanti dari price action-nya. Untuk pembahasan kita mulai dulu ya dari US 500. Nah, as you can see, US 500 itu udah melakukan breakout yang secara
konsisten nih. Jadi untuk 1 hour-nya masih terjaga bullish, 4 hour-nya juga bullish, dan daily-nya juga udah dari kemarin bullish ya. Untuk demand daily-nya masih di sini. Untuk weekly-nya juga masih belum berpindah. Jadi ini bisa dibilang ini one push ke atas. So untuk saham atau S&P 500 itu masih sangat strong nih pergerakannya ke atas. Kalau misalnya kita lihat di sini daily, dia belum ada melakukan pullback sama sekali ya. Dan closing kemarin itu cenderung sangat kuat. Ini juga masih inside bar aja, so untuk last pullback-nya itu masih di sini. Coba kita lihat ke 4 hour-nya. Kalau 4 hour-nya sama, dia juga belum melakukan pullback sama sekali. Jadi ini adalah last pullback-nya. Ini bisa dibilang inside bar, ini juga inside bar, so masih one push to the upside ya. Lalu kalau misalnya kita lihat di 1 hour, ini adalah satu-satunya yang kita bisa lihat dia baru melakukan pullback. Jadi kita bisa pindahin untuk demand-nya itu ke sini. Seperti itu untuk demand 1 hour-nya. Tapi bisa dibilang ini sangat strong ya. Jadi dia hanya konsolidasi di atas, terus naik lagi, konsolidasi. So nggak perlu FOMO, kita tunggu aja kalau misalnya dia ada koreksi, baru kita bisa memanfaatkan pergerakan ini. Kalau misalnya kalian ada trading di indices atau forex. Terus kita coba lanjut ke US 100. Nah, untuk pergerakannya Nasdaq ini mengikuti S&P 500 ya. Dia juga mengindikasikan pergerakannya itu lumayan strong. Lihat di sini one push lagi, dia hanya pullback kecil di time frame 1 hour, terus dia melakukan break of structure lagi. So, bisa dibilang pergerakannya very strong. Kalau misalnya di 4 hour sama, dia juga baru melakukan pullback di sini, dan daily-nya juga kita lihat di daily-nya. Oke, daily-nya karena dia udah melakukan break of structure, tadinya kan demand-nya di sini. Kita pindahin demand-nya jadi di sini. Seperti itu untuk Nasdaq. Kalau weekly-nya sama, dia juga bisa dibilang very strong ya. Ini tutupan candle kemarin dan dia langsung terbang lagi. Untuk demand-nya masih belum berpindah, masih di sini karena di sini belum ada pullback sama sekali. So, kita tunggu aja untuk pergerakan berikutnya. So, seperti itu untuk Nasdaq. Kita lanjut ke Bitcoin Dominance. Nah, untuk Bitcoin Dominance itu kita perlu aware ya bahwa ini Bitcoin Dominance kita lagi ada di range yang lumayan krusial karena ini bisa dibilang adalah OTE area dari swing ini. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita pakai Fibonacci. Nah, bisa dibilang dia lagi ada di golden ratio-nya Fibonacci. Jadi kalau misalnya dari sini ada pemantulan itu terbilang sangat wajar ya. Tapi secara struktur kita perlu lihat juga bahwa di 4 hour dan 1 hour itu dia baru melakukan break of structure di sini nih. Jadi story-nya adalah di 4 hour, ini di time frame 4 hour ya. Itu dia sempat bullish di sini. Terus habis itu dia melakukan konsolidasi di sini dan dia back to bearish di sini. So dari sini kita bisa mengatakan bahwa 4 hour-nya udah valid bearish lagi. Dan per sekarang dia baru aja nyampe nih di supply 4 hour. Hopefully dia bisa ketahan di sini dan dia nggak closing di atas 58,36% ya. Untuk 1 hour-nya sama nih, dia lagi ada di supply 1 hour dan dia baru testing dan kemungkinan ada rejection dari sini. Kalau misalnya di daily-nya itu juga dia baru break of structure ya. Jadi kita pindahin supply daily-nya ke sini. So sebenarnya masih bagus untuk Bitcoin Dominance, pergerakannya masih terbilang bearish. Kalau misalnya dia closing di atas ini juga terbilang wajar ya, karena dia lagi ada di area yang terbilang krusial nih, di OTE-nya swing besar ini nih. So kalau misalnya dia ada naik dulu, terus ada MSS, nggak perlu terlalu panik, kita masih ada SNR Weekly ini, dan kita perlu lihat untuk reaksinya seperti apa. So per sekarang masih bagus untuk Bitcoin Dominance, semoga dari sini bisa ada rejection kenceng dan bearish banget ya. Karena apa? Kalau misalnya Bitcoin Dominance itu bearish banget, itu akan ada money flow yang masuk ke altcoins, kayak gitu ya. Jadi kita langsung bahas ke Bitcoin-nya ya. Untuk Bitcoin, nah ini ada pergerakan yang lumayan mengkhawatirkan nih. Dia emang lagi ada di supply internal ini ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini di daily time frame itu ada supply internal ini nih. Jadi sebenarnya gue masih nunggu di area SNR ini karena kemarin di 1 hour-nya itu dia udah back to bearish nih di sini. Dia udah back to bearish di sini karena ini last pullback untuk 1 hour. Dan dia lagi ada di supply internal ini lagi. Dia belum retest ya ke supply 1 hour, so bisa dibilang dia masih konsolidasi aja di sini. Mungkin menunggu FOMC atau menunggu economic projection nanti. Per sekarang dia udah bearish di 1 hour-nya dan di 4 hour-nya. Kalau di 4 hour-nya dia still bullish ya. Ini demand-nya masih di bawah, so nggak perlu terlalu takut. Ini gue hapus dulu coba ya. Mungkin aja ekspektasi gue dia bisa nyampe ke area OTE dulu nih untuk mengambil liquidity yang ada di sini atau bisa mengambil ke demand 4 hour-nya. Baru dia ada pemantulan di sini. Mungkin aja skenario-nya seperti ini. Tapi bisa juga skenario-nya dia bisa langsung breakout gitu. Karena masih ada target penguatan dari pattern inverted head and shoulder ini. So kita tunggu aja untuk reaksinya seperti apa. Per sekarang kita perlu hati-hati nih karena 1 hour-nya itu udah jadi bearish.
Kalau secara daily dia masih bullish ya, dengan swingnya itu dengan swingnya yang ini masih menjaga pergerakannya Bitcoin itu tetap bullish di time frame daily. So kita tunggu aja untuk pergerakannya. Untuk 4 hour-nya itu udah back to bullish ya, per di sini nih. Dia udah MSS to bullish dan demand terakhirnya itu ada di sini. Makanya gue proyeksinya mungkin aja dia bisa mengambil demand di sini dulu untuk melakukan pemantulan lagi. So be careful untuk transaksi di Bitcoin karena kita lagi ada di fase yang bisa dibilang ini anomali ya. Karena seperti yang kita tahu di S&P 500, di Nasdaq itu dua-duanya udah menciptakan all time high gitu. Dan biasanya pergerakan BTC itu mengikuti pergerakannya stok US gitu. Nah, karena BTC ini bisa dibilang dia lagi ada di tekanan jual, kita perlu hati-hati nih. Kenapa? Soalnya lagi ada manipulasi. Yang biasanya Bitcoin itu mengikuti pergerakannya S&P 500, Nasdaq, tapi dia malah mengalami koreksi dan nggak sesuai nih. Tapi sebenarnya ini bukan hal yang pertama kali terjadi ya. Jadi kalau misalnya kita tahu di sini, ketika Bitcoin ada di sini, Nasdaq, S&P 500 itu udah melakukan pemantulan yang lumayan kenceng dan dia udah menciptakan all time high lagi. Sedangkan Bitcoin itu masih ada tekanan jual di sini. Sama halnya juga di sini nih. Kalau misalnya kita tahu pas lagi pemilu presiden US di 2024, itu S&P 500 dan Nasdaq itu udah menciptakan all time high duluan di area sini. Sedangkan di Bitcoin itu masih ada tekanan jual dulu di sini. So, kita tunggu aja. Kalau misalnya Bitcoin itu lagging, kita bisa ekspektasi untuk pergerakan berikutnya itu BTC bisa sampai ke all time high lagi. Untuk itu kita perlu lihat BTC itu bisa breakout dari supply internal ini dulu. Di levelnya itu Bitcoin nggak boleh sampai tembus area ini nih. Nggak boleh tembus dari $98.000. Kalau misalnya Bitcoin tembus dari $98.000, baru kita bisa bilang bahwa di time frame daily-nya itu udah bearish. Seperti itu ya untuk Bitcoin, so masih bisa dipertahankan, still good untuk pergerakannya. Untuk 4 hour-nya juga kita bisa jadikan acuan bahwa dia masih bullish. So still good untuk BTC. Mungkin kalau misalnya mau memanfaatkan pergerakan ini bisa dengan trading setup seperti ini. Mungkin aja kita bisa take profit di sini ketika dia udah sampai di resistance ini, dan atau mungkin sampai ke target penguatan dari pattern ini, inverted head and shoulder ini. So seperti itu untuk Bitcoin. Coba kita lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum coba kita lihat dari time frame kecilnya dulu kali ya. Nah, untuk Ethereum ini ada indikasi bagus nih. Jadi sebenarnya untuk 1 hour-nya Ethereum itu demand-nya masih di bawah nih. So bisa dibilang ini adalah one push ke atas, dan untuk 1 hour-nya demand-nya masih di sini nih. So masih belum ada pullback sama sekali untuk Ethereum kecuali di sini ya. Dia udah melakukan pullback di sini. Jadi bisa aja dia retest ke demand 1 hour ini untuk mencari higher low-nya. Per sekarang untuk 4 hour-nya still bullish, ini masih belum ada pindah ya demand 4 hour-nya. Jadi demand 4 hour-nya masih di sini dan swing-nya itu dari sini ke sini. Kalau daily-nya kita bisa lihat dari sini ya. Nah, untuk daily-nya ini one push-nya dari sini ke sini. Jadi ini one swing-nya. Dan mungkin aja sekarang habis retest ke demand-nya dan dia udah ada pemantulan di sini. So untuk 4 hour-nya bisa dibilang still bullish dan daily-nya juga still bullish. Dan kabar bagusnya, mungkin aja dia ada ketahan di sini, tapi jangan terlalu buru-buru ya, karena di sini juga masih ada SNR, di sini masih ada demand 1 hour, jadi masih ada banyak banget liquidity di sini. Bisa nggak mantul dari sini? Bisa-bisa aja, kan gue juga sebenarnya udah ada proyeksi nih kayak gini. Mungkin aja dia retest ke SNR ini dulu, tapi nggak perlu buru-buru, kita perlu lihat dari time frame kecilnya, kayak 15 menit misalnya. Ini kan 15 menitnya dia udah back to bearish. Back to bearishnya per di sini nih. Ini dari 15 menit dia udah bearish di sini. So untuk supply-nya itu masih belum ke retest sama sekali karena last supply-nya itu di sini nih. Ini untuk 15 menit ya. Ini time frame yang terbilang kecil banget. Tapi justru kita perlu lihat dari time frame kecil ini. Kenapa gue bilang perlu lihat dari time frame kecil ini? Soalnya kalau misalnya kita mau lihat Ethereum itu kembali bullish, itu tercipta dari time frame kecil ini dulu. Misalnya kalau misalnya dia lagi bearish nih, dia misalnya tembus dari sini. Itu kita perlu lihat 15 menitnya MSS dulu. Jadi kita tahu momentum bearishnya itu udah melambat dan dari time frame kecilnya itu udah back to bullish lagi. Jadi kita perlu lihat juga dari time frame kecil. Tapi seperti yang gue jelasin juga, time frame yang lebih besar itu tercipta dari time frame yang lebih kecil. Jadi kita tahu, time frame kecil itu udah back to bullish nih. Jadi kemungkinan ini bisa jadi indikasi bahwa market itu udah siap mantul dari area ini. Per sekarang masih jauh ya, mungkin aja dia ada sweep dulu ke bawah untuk menciptakan lower high dulu di time frame 15 menit, baru di MSS, terus pullback. Nah, pas lagi pullback itu baru kita melakukan pemanfaatan di Ethereum. Seperti itu untuk Ethereum. Coba kita lanjut ke TIA. Nah, di TIA ini sebenarnya ada yang request ya, TIA bang di TikTok gitu. Per sekarang coba kita lihat dari time frame besar dulu nih. Oke, untuk Celestia ini dari topnya dia udah turun sekitar berapa persen nih? 93% ya. Ini
Cukup mengkhawatirkan. Coba kita lihat dari time frame weekly dulu. Nah, untuk time frame weekly bisa dilihat di sini dia melakukan penurunan, terus habis itu pullback kecil di sini, terus habis itu melakukan penurunan lagi. Jadi ini adalah last pullback untuk time frame weekly. So gue udah tandain juga, ini adalah supply untuk weekly-nya. Terus gue tarik Fibonacci nih dari sini ke sini. Dan kalau misalnya dari sini ke sini kita bisa lihat bahwa OTI areanya itu di sini nih. Ini adalah optimal trade entry. Optimal trade entry buat apa? Untuk melakukan selling ya, karena bisa dilihat di sini trennya itu bearish. Jadi untuk time frame besarnya, untuk time frame weekly itu still bearish, dan kita coba lihat ke time frame daily-nya. Oh iya, di sini ada SNR ya. Ini juga perlu kita tandain. Kenapa? Karena di altcoins lain SNR ini yang pergerakannya serupa itu, ini sama kayak Manta kemarin ya. SNR-nya itu belum ke retest sama sekali nih. Kayak misalnya kita lihat di sini, ini juga nggak nyampe ke SNR-nya dan dia langsung melanjutkan penurunan gitu. Jadi SNR ini bisa jadi krusial. Kalau misalnya di TIA ini buyersnya ada kekuatan sedikit, mungkin aja akan ketahan di SNR ini. Kalau misalnya dia punya kekuatan untuk nanjak gitu. Be careful banget karena TIA ini bisa dibilang price action-nya itu very weak ya. Coba kita lihat dari daily-nya. Untuk daily-nya last pullback-nya itu di sini. Bisa dilihat di sini dia ada one push ke atas, terus ada pullback kecil. Kita tandain di sini untuk supply daily-nya, terus habis itu melakukan penurunan lagi. Tapi sebenarnya yang lebih valid ini sih. Ini untuk supply daily yang lebih valid ya. Terus baru di sini dia ada kekuatan buyer sedikit nih. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, ini dia juga sejalan sama SNR ini nih. Ini ada SNR, ini kan tadinya support nih. Terus habis itu dari sini mulai ada rejection dan kita bisa tandain itu sebagai SNR atau support and resistance. Kalau misalnya kita lihat di 4 hour, coba kita lihat dari pergerakan ini. Dari pergerakan ini kita tahu dia melakukan one push ke bawah gitu di time frame 4 hour. Dan per sekarang dia masih bermain di area swing 4 hour ini nih. Jadi support terakhirnya di sini dan supply-nya di sini. Dan per sekarang 4 hour-nya itu still bearish ya. So be careful, pergerakan ini sangat lemah. Jadi buyersnya itu nggak mampu untuk membuat 4 hour-nya itu back to bullish nih. Kalau dari 1 hour-nya, dari time frame yang kecilnya itu sama, dia baru aja melakukan MSS juga nih di sini. Jadi untuk 1 hour-nya itu udah back to bearish. Kalau misalnya mau memanfaatkan pergerakan ini ya kita mungkin aja pemanfaatannya itu short ya, bukan long. Karena bisa dibilang untuk 4 hour-nya itu still bearish dan 1 hour-nya itu still bearish. Jadi di weekly, daily, 4 hour, 1 hour itu semuanya bearish ya. Ini by data yaitu sangat lemah pergerakannya. Buyersnya nggak mampu mendorong pergerakan harga Celestia ini untuk back to bullish di 4 hour. Mungkin dia perlu isi bensin lagi atau mungkin perlu sweep dulu ya. So, be careful untuk Celestia, ini pergerakannya mirip Manta, dia sangat weak, sangat lemah. Dan kalau misalnya kalian ada investasi di sini, gue berdoa kalian bisa cuan ya di sini ya. So, be careful untuk Celestia, jangan all in di koin seperti ini. Karena dia belum memiliki tanda-tanda penguatan. Ya kalau misalnya ada tanda-tanda penguatan pun jangan all in ya. Tidak pernah disarankan untuk all in, so be careful ya. Seperti itu untuk Celestia. Coba kita lanjut ke FED kali ya. Nah, FED ini termasuk salah satu koin AI yang paling besar gitu market cap-nya. Lihat dari pergerakannya itu dia di time frame weekly itu very strong. Untuk weekly-nya ini adalah last demand terakhir, so dia still bullish di time frame weekly-nya. Dan kalau misalnya dari time frame daily-nya, ini kita tandain dulu ya. Ini adalah demand weekly-nya. Dan mungkin kita perlu tandain juga untuk SNR ini nih, karena ini bisa dibilang SNR yang lumayan major. So seperti itu untuk time frame weekly-nya. Terus kita coba lihat ke daily. Nah untuk daily ini ada tanda-tanda yang lumayan bagus nih. Jadi di daily itu dia udah ada melakukan MSS nih di sini. Ini udah MSS. Oh tapi udah balik MSS lagi di sini. Ini ada pullback kecil. Oke, bisa dibilang dia lagi konsolidasi ya. Jadi kita langsung aja gambar konsolidasinya itu di sini. Dan per sekarang dia masih ada di dalam channel. Mungkin aja dia akan ngambil liquidity di sini. Ini adalah salah satu order block yang penting. Untuk pergerakannya sekarang itu still bearish ya, karena dia udah MSS to bearish. Dan gue bisa tandain untuk supply-nya itu di sini. Ini adalah supply daily-nya. So untuk daily-nya still bearish dengan last support-nya itu ada di sini. Ini adalah pergerakan swing untuk daily-nya. Jadi dia one swing ke bawah dan dia masih bearish. Bisa dibilang dia masih konsolidasi. So be careful. Dia juga ketahan di SNR major ini. Ini adalah SNR major. Kalau misalnya dia udah tembus, mungkin aja dia bisa nyampe ke area sini dulu. Kayak gitu untuk daily-nya. Coba kita lihat ke 4 hour-nya. Nah, untuk 4 hour-nya ini ada indikasi bagus juga. Dia udah MSS di sini nih. Ini adalah MSS terakhirnya untuk 4 hour. Sayangnya dia back to bearish lagi di sini. So, untuk supply-nya ada di sini ya. So, 4 hour-nya itu bearish.
Ini untuk supply 4 hour di FED, dan dia itu bisa lihat di sini ya. Ini kan dia udah breakout structure. So last demand-nya di sini tapi ketembus juga nih. Jadi untuk 4 hour-nya itu bearish, dan coba kita lihat ke 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour-nya itu supply-nya ada di sini nih. Dia juga bearish. Bearishnya sejak kapan? Nih, nanti gue tandain ya. Ini adalah MSS terakhirnya di 1 hour. Ini kan last pullback nih di 1 hour. Ini MSS di 1 hour. So, bisa dibilang dia udah bearish di situ. So, untuk FED dia still bearish. Kemungkinan kalau mau memanfaatkan pergerakan ini, mungkin dia harus breakout dulu nih dari trendline ini. Karena bisa dilihat di sini, di trendline ini adalah trendline yang menjaga tetap bearish nih di time frame daily. Jadi kalau misalnya dia mau bullish, mungkin aja acuannya ada di trendline ini dan juga ada di SNR ini. So, mungkin aja dia pergerakannya kayak gini nih. Sini dulu baru dia breakout, dan dia bisa breakout dari resistance ini. Kayak gitu ya. Jadi still not good untuk FED. Jadi kita perlu lihat juga pergerakannya itu still bearish ya di daily, 4 hour dan juga 1 hour. Oke, kayak gitu. So, reminder aja, buy data sebelum FOMC itu selalu ada manipulasi di market crypto before the true movement. So, tetap hati-hati dan jangan FOMO ya. Market selalu menghukum orang yang FOMO. Jadi kita harus selalu memiliki planning yang jelas untuk masuk dan keluar di market. Jadi stay safe ya semuanya. So, that's gonna be the update untuk video kali ini. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.